luar biasa ya, 10 malam terakhir itu di bulan Ramadan. Nah, kemudian gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Baik, Ustadz Marianto, selanjutnya tadi kan terkait luar biasa ya, 10 malam terakhir itu di bulan Ramadan. Nah, kemudian gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Apakah ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita lakukan yang itu bisa memaksimalkan 10 hari Ramadan kita? Baik, jadi memang akhir-akhir inilah yang menjadi penentu akan keberhasilan ibadah atau gemblengan pendidikan Ramadan bagi kita atau tidak, begitu. Maka meskipun nanti hasilnya bisa dilihat setelah nanti Ramadan. Jadi pendidikan Ramadan itu seperti apa, hasilnya berhasil atau tidak itu bukan saat ini, tetapi nanti setelah Ramadan. Kalau ibadah kita makin meningkat, berarti itu pendidikan Ramadan kita berhasil. Tapi kalau belum meningkat, ya bisa dikatakan masih gagal, kan begitu ya. Nah, terutama di akhir-akhir seperti inilah penentunya. Oleh karenanya banyak hal atau amaliyah yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadi antaranya taruhlah seperti tilawah Quran, kemudian zikir, kemudian sholat malam, sedekah, dan lain sebagainya. Artinya ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Ngapunten nggih, tidak dipungkiri kalau udah akhir-akhir Ramadan ini udah mulai lemes. Kan begitu ya. Jadi pengennya gitu, wah maca Quran, begitu lagi maca seayat alhamdulillah, kan gitu. Akhirnya kan terkapar kita gitu. Ya artinya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting jangan terlewat waktu-waktu di akhir Ramadan ini berlalu dengan begitu saja tanpa amaliyah kita. Semampu kita lakukan agar memang benar-benar nanti Allah berikan karuniakan kemuliaan karena kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, begitu. Berarti ketika kita ngomong, kita kan sebenarnya banyak di antara pemirsa itu kan juga setiap harinya bekerja ya, seperti itu. Ada yang bekerja, mungkin juga aktivitas-aktivitas lain. Apa kita disampaikan Ustadz Marianto di episode sebelumnya menyampaikan bahwa banyak yang sudah menyiapkan Lebaran, gitu. Beli baju baru, kemudian mungkin masak, bikin kue, atau mungkin ada yang beli juga. Nah, artinya kan banyak kegiatan-kegiatan yang harus diimbangi. Ada nggak sih saran untuk supaya ini berimbang nih, pekerjaan mungkin yang bapak-bapak ya, atau mungkin ibu-ibu karir, itu kegiatan pekerjaan itu juga tetap maksimal, ibadah itu juga moncer gitu. Ya, jadi kalau kita mau ngeplek itibak Nabi dan juga para sahabat, itu kayaknya bagi kita itu kayaknya masih sangat sulit. Jadi kalau para sahabat dan Rasulullah itu kan kalau iktikaf di akhir-akhir bulan Ramadan ini memang full di masjid, kan begitu ya. Bahkan dalam riwayat itu kan disampaikan Rasulullah itu ketika menyisir rambutnya saja hanya ngelongnya ke jendela, kan begitu ya. Kemudian disisir oleh istrinya Aisyah, kan begitu. Artinya semuanya aktivitas itu di masjid. Bahkan kemudian para sahabat-sahabat pun juga demikian. Artinya kalau sudah 10 hari akhir Ramadan full total di dalam masjid. Kecuali kalau ada hajatul insan. Ya, karena ada keperluan makan, kemudian BAB, itu boleh meninggalkan tempat untuk iktikaf tadi, begitu. Namun selain yang tadi memang semuanya full di dalam masjid. Nah, bagi kita atau orang-orang zaman sekarang
kayaknya kita belum bisa atau masih sangat sulit untuk bisa meniru secara keseluruhan Rasulullah dan para sahabat, karena kita masih bekerja, masih ngurusi ini, ngurusi itu dan sebagainya, begitu ya. Nah, makanya bagaimana agar aktivitas kita tetap bermuatan ibadah, ya meskipun kita melakukan aktivitas dunia, ya niatkanlah semuanya itu untuk mencari ridho Allah. Jadi ibadah itu kan ada yang ibadah ritual, ada yang ibadah sosial, kan begitu. Artinya ada yang hablum minallahnya, ada hablum minannasnya. Jadi semua kegiatan atau semua aktivitas kebaikan kita, entah itu ibadah ritual ataupun kaitannya muamalah, kalau kita niatkan semuanya mencari ridho Allah, maka insya Allah bermuatan ibadah. Meskipun ya karena kita orang awam aja, ya kita bismillah saja, kita berusaha meniru Rasulullah dan para sahabat. Namun di sisi lain kita juga masih dituntut untuk bekerja dan sebagainya tadi. Maka ketika kita keluar dari tempat iktikaf misalkan, ya kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Artinya ojo ngantek kelewatan satu waktu pun tidak bernilai ibadah. Kita tidur pun kalau kita niatkan ibadah, jadi ibadah. Tapi kalau hanya sekedar tidur, ya dapatnya cuma itu tak, kan begitu. Tapi jangan disalahartikan, nanti Ramadan ibadah terus full gitu. Tidak seperti itu gitu. Nah, hadisnya itu kurang tidak suka gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Mas Zaki. Jadi kalau memang sudah selesai aktivitas kewajiban kita untuk ngurusi dunia, nah sesegera mungkin kita menuju ke tempat untuk tadi iktikaf, tempat banyak ibadah kita. Dan memang ini perlu dimusyawarahkan Mas Zaki dengan keluarga agar tidak terjadi miskomunikasi. Karpe kita begini biar maksimal, tapi karena nggak komunikasi dikira ora tanggung jawab, nggak ngurusi keluarga, kan begitu. Makanya kan perlu dikomunikasikan begitu. Baik, luar biasa guys. Jadi memang bisa bekerja itu ketika diniatkan mencari ridho Allah, bisa juga bernilai ibadah. Insya Allah. Bahkan mungkin bagi sekarang kalau untuk teman-teman generasi milenial atau Z seperti itu mungkin ada yang bekerja itu udah WFH atau WFA, jadi work from home atau work from anywhere. Artinya bisa juga mereka bawa laptop terus sambil di masjid beriktikaf. Nanti kalau memang ada meeting, ada pekerjaan, ya bisa dikerjakan di masjid juga bisa ya. Ya, begitu teman-teman pemirsa luar biasa. Jadi memang 10 hari terakhir ini luar biasa. Harapannya memang setiap langkah kita di 10 hari, setiap nafas kita di 10 hari terakhir itu memiliki nilai ibadah. Entah itu ibadah hablum minallah ataupun ya hablum minannas, seperti itu. Luar biasa sekali. Kita lanjutkan nanti insya Allah pembahasan selanjutnya khususnya terkait dengan iktikaf di episode selanjutnya. Baik teman-teman, insya Allah di Dompet Sejuta Harapan kita juga ada beberapa program di bulan Ramadan ini yang bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Untuk memanfaatkan 10 hari terakhir khususnya di bulan Ramadan, kita bisa membayar zakat. Teman-teman bisa membayar zakat fitrah melalui DSH di 45.000 per jiwa. Itu nanti insya Allah akan ada 2,7 kg beras untuk per jiwanya. Kemudian untuk aktivitas iktikaf di bulan Ramadan ini khususnya di Masjid Al-Aqsa, DSH juga membuka keran donasi bagi teman-teman pemirsa yang ingin berdonasi untuk kegiatan iktikaf di bulan Ramadan. Juga ada program-program lain seperti memberi jumpo hadiah lebaran, kemudian memberikan belanja bersama yatim, merupakan program untuk memberikan teman-teman saudara-saudara kita yatim atau piatu atau yatim piatu kebahagiaan di bulan Ramadan. Dan juga ada program-program lain seperti fidyah, mungkin bagi pemirsa yang saat ini orang tuanya sudah tidak mampu untuk berpuasa, atau mungkin istrinya itu, atau mungkin pemirsa itu sendiri sedang hamil di mana itu tidak memungkinkan untuk berpuasa. Nah, itu bisa membayar fidyah melalui Dompet Sejuta Harapan. Seperti itu, harapannya ini bisa menjadi
keberkahan bagi kita semuanya dengan teman-teman menyalurkan donasi atau berzakat melalui lembaga, insya Allah ini akan menjadi sebuah multi manfaat. Jadi ketika nanti teman-teman menyerahkan langsung ke orang, dan ketika teman-teman menyerahkan donasi melalui lembaga, maka manfaatnya jauh lebih banyak melalui lembaga. Karena ada multi manfaat, manfaat kepada orangnya langsung, kemudian nggak hanya manfaat barang saja, tetapi mungkin ada manfaat secara peningkatan kualitas ruhiyah dan pendidikan rohani juga ada seperti itu. Sehingga mari silahkan berdonasi atau berzakat melalui Dompet Sejuta Harapan. Kami siap menjemput donasi Anda, bisa lewat transfer atau juga datang ke kantor Lembaga Amil Zakat Dompet Sejuta Harapan di Jalan Mayor Kusmanto, Barenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, atau di Solo, atau di Jogja, atau di Cilacap. Seperti itu. Terima kasih. Juga DSS juga memiliki pondok saat ini yang dipimpin oleh Pak Marianto. Itu ada Pondok Quran Homestay dan juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin. Saat ini juga sedang dalam proses pembangunan di Belangwetan. Nah, silahkan bisa mampir nanti jika ingin melihat, dan jika ingin mewakafkan atau berdonasi untuk pembangunan pondok, itu sangat-sangat dimungkinkan karena saat ini sedang melakukan pembangunan dapur dan juga finishing untuk lantai 2 bangunan pondok. Pun jika ingin memberikan donasi untuk makan santri atau fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana santri juga diperkenankan. Saat ini memang ada lebih dari 50 santri yang ada di lingkungan Quran Homestay dan juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin. Sehingga saya persilahkan kepada seluruh donatur, kepada seluruh wakif, ataupun juga pada seluruh muzaki untuk bisa mendonasikan, berzakat, atau berwakaf di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin dan juga Quran Homestay yang ada di Belangwetan, di Semangka, dan juga di Gumulan. Seperti itu. Baik, Ustadz Marianto, selanjutnya saya tadi kan sudah sedikit membahas terkait dengan iktikaf. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya iktikaf itu apa sih? Mana sih yang benar? Kan saya kalau lihat iktikaf itu kadang ada yang dia itu ya nggak ada kegiatan sama sekali. Jadi ya udah orang datang di masjid dekat rumah saya itu orang datang sampai pagi karena paginya harus kerja ya gitu. Jadi dari malam sampai pagi, kemudian ya nanti aktivitas mandiri, jadi ibadah mandiri, sholat malam mandiri dan lain-lain mandiri, atau yang seperti di Masjid Al-Aqsa atau di beberapa masjid lain yang mereka ada kajian tiap malam. Nah, sebenarnya kajian ini sendiri itu termasuk sunnah atau wajib atau apa di dalam iktikaf itu sendiri?